Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal pendidikan Pancasila. Ini adalah pelajaran kelas 6 bab 1 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Sila kelima Pancasila mengandung nilai titik-titik. A. Kemanusiaan, B. Ketuhanan, C. Musyawarah, D. Keadilan. Jawaban yang paling benar adalah D. Keadilan. Nah, anak-anak, kalau kemanusiaan itu adalah sila yang kedua, ketuhanan itu nilai yang terkandung pada sila yang pertama, dan musyawarah itu adalah nilai yang terkandung pada sila yang keempat, sedangkan sila yang ketiga itu persatuan. Kalian harus ingat ya. Hubungan sila kedua dengan keempat yang tepat adalah titik-titik. A. Mengutamakan kepentingan bersama. B. Memperhatikan kerukunan antar umat beragama dalam berpendapat. C. Berbicara sopan saat menyampaikan pendapat. D. Menunggu giliran untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Nah, anak-anak, yuk kita amati satu persatu. Yang A. Mengutamakan kepentingan bersama itu berarti hubungan antara sila kedua dan ketiga. Kemudian yang B. Memperhatikan kerukunan antar umat beragama dalam berpendapat. Ada kata agamanya, berarti ini hubungan dengan sila ke-1 dan berpendapat itu sila ke-4. Yang C. Berbicara sopan saat menyampaikan pendapat, itu berarti berhubungan dengan sila pertama dan sila ke-4. Sedangkan yang D. Menunggu giliran untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Nah, ini sesuai dengan hubungan sila kedua dan keempat. Kenapa yang D ini sila kedua dan keempat? Karena menunggu giliran itu artinya kalian menghargai orang yang sedang berpendapat. Menghargai orang itu sila kedua. Bagi bangsa Indonesia, pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Agama, B. Pancasila, C. Penguasa negara, D. Adat dan budaya bangsa. Nah, anak-anak, kita bangsa Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman berperilaku sehari-hari, karena dalam Pancasila itu sudah lengkap anak-anak diatur, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, kemusyawarahan, dan juga keadilan. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, hubungan sila keempat dengan sila ketiga dapat dilihat saat seseorang titik-titik. A. Berdoa untuk kebaikan bersama. B. Menolong orang tanpa memandang perbedaan. C. Bermusyawarah untuk melakukan kegiatan gotong royong. D. Adil dalam berbagi tugas piket membersihkan kelas. Kita bahas satu persatu ya. Yang A. Berdoa untuk kebaikan bersama itu berarti hubungan antara sila ke-1 dan ke-3. Kemudian B. Menolong orang tanpa memandang perbedaan itu sila kedua dan ketiga. Kemudian yang C. Bermusyawarah untuk melakukan kegiatan gotong royong itu berarti sila ke-4 dan juga sila ketiga. Kemudian yang D. Adil dalam berbagi tugas piket membersihkan kelas. Nah, itu berarti sila ke-3 dan ke-5. Jadi jawaban yang benar adalah C, anak-anak. C itu sesuai dengan sila ke-4 dan sila ke-3 ada hubungannya. Soal berikutnya, program pribadi yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu titik-titik. Yuk kita amati satu persatu. Sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat itu biasanya tentang menghargai pendapat, kemudian musyawarah ya anak-anak. Yang A. Mendengarkan dengan seksama saat teman sedang menyampaikan pendapatnya. Nah, ini bisa. Kemudian yang B. Memotong pembicaraan saat teman sedang menyampaikan pendapat. Ini salah. Tidak seharusnya kita memotong pembicaraan. Yang C. Merawat tanaman dengan rutin menyiramnya. Ini tidak sesuai dengan sila keempat. Kemudian yang D. Membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini sesuai dengan sila kelima. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Mendengarkan pendapat ketika teman sedang menyampaikan pendapat. Ya, menghargainya, mendengarkannya. Itu sesuai dengan sila keempat. Berikutnya, sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah, yuk kita amati satu persatu ya anak-anak. Yang A. Suka berfoya-foya. Nah, ini tidak sesuai, kita harus hemat. Berfoya-foya itu suka menghambur-hamburkan uang anak-anak. B. Suka membantu, ini sesuai dengan sila Pancasila. C. Bersifat adil, ini juga sesuai. D. Saling mencintai sesama manusia, ini juga sesuai. Jadi jawaban yang paling benar
Sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah A. Suka berfoya-foya. Nah, kita harus hemat, kalau perlu kita harus rajin menabung ya anak-anak. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Bunyi salah satu pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa anak-anak. Di sini kita amati ya anak-anak, kalau kalian ingin menjawab pertanyaan seperti ini tentang sila keberapa, kalian harus tahu kata kuncinya. Di sini adalah ada kata agama dan kepercayaan. Jadi sila yang mengandung tentang keagamaan itu pasti sila ke-1. Jadi jawabannya adalah A. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Ita ke sekolah. Ibu memasukkan kue ke dalam kotak makan Ita. Ita merasa senang karena ibunya membuatkan kue besar untuknya. Ita ingin membagi kuenya dengan ketiga temannya. Agar pembagian dapat adil, cara yang digunakan Ita adalah, yuk kita bantu Ita bagaimana cara membagi kue dengan adil. Yang A, membiarkan teman-temannya mengambil sendiri. Nah, ini bisa tidak adil ya anak-anak, nanti ada yang mengambil besar, ada yang mengambil potongan kecil. Yang B, setengah kue dimakan Ita dan setengahnya lagi dibagi 4. Nah, ini juga tidak adil karena punya Ita itu paling banyak setengah dari kue tersebut. Jadi salah. Yang C, setengah kue untuk Ita sendiri dan setengahnya lagi untuk dibagikan. Ini juga kurang tepat. Yang D, membagi kue menjadi 4 potong sama besar. Nah, ini adalah jawaban yang paling adil dan paling tepat. Jadi jawabannya adalah D anak-anak. Soal berikutnya, contoh penerapan sikap yang merupakan pengamalan nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah titik-titik. Coba kalian amati dan coba kalian pilih jawabannya dulu. Oke, kita bahas bersama ya. Yang A, menghormati tetangga yang berbeda agama. Nah, ini di masyarakat, jadi salah. Yang B, menjaga hati dengan penuh kasih sayang. Ini bisa. C, bekerja bakti membersihkan selokan. Ini di masyarakat. Yang D, menghormati guru. Nah, ini di sekolah. Jadi jawaban yang paling benar kalau di lingkungan keluarga adalah B, menjaga hati dengan penuh kasih sayang. Soal berikutnya, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya titik-titik. A, pedoman untuk mengatur tata penyelenggaraan negara. B, sumber dari segala sumber hukum. C, penunjuk arah bagi semua aktivitas bangsa Indonesia. D, memberi ciri khas kepada bangsa Indonesia sehingga mudah dibedakan dari bangsa lain di dunia. Nah, anak-anak, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu artinya adalah D. Pancasila ini memberikan ciri khas kepada bangsa Indonesia sehingga mudah dibedakan dari bangsa lain di dunia, karena ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita anak-anak. Anak-anak, sekian latihan soal pendidikan Pancasila kali ini. Lain kali kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.